Kita memang habis dibantai, tetapi permainan timnas Indonesia saya sangat suka dan sangat banyak peningkatan. Dan jika kita ingin lolos Piala Asia, ya harus seperti ini mainnya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Saya bisa bilang ada dua gerbong yang diturunkan oleh Coach Sinteyong, yaitu gerbong di babak pertama dan gerbong di babak kedua. Dan saya akan komentari dan akan kita bahas sama-sama gerbong babak pertama dulu ya. Nah, gerbong babak pertama bisa dibilang pool pemain yang memang bermain di Liga 1, kecuali mungkin Pratama Arhan dan Rafael Strike ya. Dan untuk sekelas pemain yang bermain di Liga 1 bagi saya, walaupun saya yakin banyak yang mengomentari di babak pertama, permainan timnas Indonesia monoton, gak bisa maju ke depan. Saya akui iya. Tetapi ada peningkatan yang lain yang saya lihat, sisi positif yang lain. Apa sisi positifnya? Timnas Indonesia melakukan instruksi yang pernah saya bahas di konten sebelumnya, yaitu apa? Jangan mudah kehilangan bola, jangan bermain long ball gak jelas, walaupun ditekan habis-habisan. Dan itu dilakukan oleh timnas Indonesia. Di babak pertama, kita memang ditekan habis-habisan. Bahkan di awal-awal babak pertama, di 2 menit atau 3 menit babak pertama, kita menciptakan 2 peluang dan salah satunya shot on target. Dari situ, Libya udah mulai nih pressing ketat habis-habisan agar mempersulit permainan timnas Indonesia berkembang. Tapi kita bermain tenang, dan itu loh, sekali lagi, itu loh kunci agar sebuah tim bisa mendekati sebuah kemenangan. Bermain apik, bermain tenang, di pressing seperti apapun, tidak kehilangan bola long ball, enggak. Mereka tetap main kaki ke kaki, mereka tetap main tenang walaupun di press habis-habisan, dan kita akui juga begitu sulit untuk menekan Libya di babak pertama, walaupun ada juga peluang-peluang kita, tapi kita harus akui untuk mengalirkan bola dari lini tengah ke lini serang agak susah. Kenapa? Karena lini tengah kita nggak terlalu kuat pegang bola. Beda sama babak kedua yang kita akan bahas juga nanti. Dan striker juga nggak kuat pegang bola, sehingga bermain di belakang aja terus. Tetapi bermain di belakang pun positifnya bagi saya berbeda jauh dengan timnas-timnas sebelumnya. Apa? Mereka lebih tenang. Itu harus kita apresiasi dulu sebelum kita komentari habis-habisan. Pemain di leg pertama, di babak pertama nggak bisa alirkan bola. Selain itu, kita harus akui kalau ada perubahan cara bermain dari timnas Indonesia. Benar-benar Coach Sinteyong saya yakin menekankan kalau timnas Indonesia harus bermain 1-2 sentuhan, bermain kaki ke kaki, tidak banyak kehilangan bola dengan long ball seperti saat melawan Irak. Nah, di gerbong kedua, kita harus akui kalau di babak kedua ini sebenarnya timnas Indonesia itu benar-benar pegang kendali. Permainan timnas Indonesia sangat jauh dengan permainan gerbong pemain timnas Indonesia di babak pertama, yang dimana para pemain-pemain dimasukkan kecuali Syahrul Trisna ya, yang nggak diganti kan. Semuanya diganti, bahkan ada debut dari Justin Hubner setelah menjadi WNI gitu. Dan kita benar-benar pegang kendali. Sweet play kita jalan, bola silang dari belakang ke kiri, belakang ke kanan jalan, lini tengah Ivar Jenner dan Marcelino luar biasa juga, walaupun Ivar Jenner juga mungkin belum ada pada performa terbaiknya karena dia juga baru sembuh dari cedera, termasuk Marcelino. Tapi secara fisik bermainan ini sangat luar biasa. Pemain belakang Justin Hubner dan Jordi Amat bagi saya tampil cukup bagus dan benar-benar pede. Beda banget ya. Saya harus akui dengan berat hati kalau kualitas permainan dan kualitas pemain yang memang hasil dari keturunan dengan pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 itu jomplang banget. Itu kelihatan dari gerbong timnas Indonesia babak pertama dan timnas Indonesia babak kedua. Nah, di babak kedua ini sebenarnya kita sekali lagi kita pegang kendali permainan, tapi memang ada beberapa kesalahan yang akhirnya menjadikan gol dan Indonesia menjadi lumbung gol gitu kan. Apalagi Justin Hubner 2 kali kesalahan, dan kesalahan itu menjadi fatal, terciptalah sebuah gol. Libya juga sebenarnya keteteran di babak kedua dengan permainan timnas Indonesia yang semakin baik. Tapi kita harus akui, entah itu Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan ataupun Hoki Caraka dan Ramadan Sananta, striker kita tidak bisa pegang bola. Kita harus akui, babak pertama dan babak kedua itu sama. Cuman bedanya, di babak kedua, lini tengah dan lini bertahan lebih bisa memainkan bola dengan baik. Walaupun kita kebobolan lebih banyak di babak kedua karena kesalahan-kesalahan yang saya mungkin masih bisa
kasih apa ya, kelegangan buat Justin Hubner karena dia juga masih bermain dengan Jordi Amat. Itu perlu sebuah chemistry terlihat, walaupun mereka adalah pemain-pemain hebat dan berpengalaman, tapi chemistry mereka masih kurang, sehingga ada miss-miss sedikit lah antara Jordi Amat dan Justin Hubner. Tetapi secara game plan permainan, saya sangat bangga dengan timnas Indonesia. Walaupun kita kalah 4-0, coba kalian teman-teman bandingkan permainan timnas Indonesia yang kalah dibobol Irak dengan permainan timnas Indonesia yang kalah dibobol sama Libya sekarang. Walaupun kita kalah, tetapi permainan timnas Indonesia yang sekarang lebih ada. Sweet play-nya jalan, ketenangannya ada, bola dari kaki ke kaki main, nggak gampang hilang bola dengan long ball nggak jelas seperti melawan Irak. Visi bermain kita jelas, entah itu di kiri, entah itu di kanan, entah itu di depan, entah itu di lini tengah, entah itu di lini belakang, itu jelas banget. Sangat jelas. Bagi saya, ini adalah sebuah harapan. Teman-teman, ayo dukung timnas. Walaupun ini kalah, walaupun sekarang kita kalah, dukung, karena harapan itu ada. Saya sampai menggebu-gebu kayak gini, kenapa? Karena ini benar-benar ada harapan banget. Timnas Indonesia ada hasilnya tesnya di Turki ini. Apalagi nanti ada Sandy Walsh, ada Saini Fatinama, ada Elkan Bagot, yang bagi saya sebenarnya pertaruhan terbesarnya itu saat melawan Libya di leg 2 nanti. Itu yang akan benar-benar seru menurut saya. Selain karena itu akan dihitung poin karena terdaftar ke FIFA sebagai laga persahabatannya, tapi saya yakin leg kedua itu Sinteyong akan memberikan ramuan-ramuan terbaiknya untuk 11 pertama. Kalau tadi mungkin hanya sebatas, ya mungkin apa ya, agar pegangan udah lama nggak main, selama ini tesnya latihan-latihan gitu, semacam adaptasi buat para pemain. Walaupun ya hasil ini juga menjadi pelajaran dan tentu menjadi sorotan. Tapi saya ingin mengajak teman-teman berpikir itu, bandingkan ketika timnas dibombardir oleh Irak kemarin dengan timnas dihancurkan oleh Libya di leg pertama sekarang. Walaupun golnya sama-sama banyak, tapi bagi saya permainan timnas sekarang jauh sangat lebih baik dibandingkan dengan permainan timnas saat melawan Irak kemarin. Ini harus kita akui teman-teman, dan itu adalah harapan. Sekali lagi, itu adalah harapan. Ayo dukung, dengan banyak dicaci maki dong. Biarkan Coach Sinteyong bekerja dengan para pemain-pemainnya. Dan Justin Hubner pun baru adaptasi. Dia udah melakukan, bagi saya secara umum permainan Justin Hubner bagus. Dia memang punya kualitas, sangat-sangat punya kualitas dan sangat terlihat jomplangnya sama pemain di babak pertama, walaupun dia memang minus melakukan kesalahan sehingga menjadikan itu sebuah gol. Ini satu harapan yang membuat saya senang. Saya tidak menyangka kalau timnas Indonesia akan seberkembang ini. Saya harus akui itu. Saya tidak menyangka kalau timnas Indonesia akan seberkembang ini dari segi permainan, dari segi ketenangan, dari segi mentalitas, dari segi kaki ke kaki agar tidak mudah kehilangan bola. Bagi saya ini sangat luar biasa. Dan saya yakin melawan Libya di leg kedua nanti dan melawan Iran, Coach Sinteyong akan semacam memperlihatkan kerangka terbaiknya. Seharusnya memang idealnya, bagi saya idealnya, Rafael Strike itu jika ingin lebih sempurna, walaupun sempurna itu tidak ada, Rafael Strike itu idealnya bermain dengan gerbong di babak kedua. Kenapa? Karena akan ada yang lebih kuat untuk pegang bola. Bagi saya, pemain depan yang kuat pegang bola itu cuma Rafael Strike. Nggak ada, Ramadan Sananta belum terlihat, Hoki belum terlihat, Dimas sama Dendi juga nggak kuat pegang bola. Tapi Rafa, beberapa kali di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun, bahkan saat melawan Irak pun, yang mampu pegang bola secara kuat adalah Rafael Strike. Dan kita harap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik, dan semoga ini menjadi pemanasan dan menjadi satu harapan yang dimana harapan itu benar-benar bisa diwujudkan oleh para pemain-pemain timnas di Piala Asia nanti. Saya mohon doakan dan dukung timnas Indonesia, dan saya bangga dengan permainan dan peningkatan timnas Indonesia walaupun kita kalah dari Libya. Buktikan di leg 2 nanti, buktikan juga di melawan Iran nanti, dan pembuktian yang sebenarnya di Piala Asia nanti. Semoga lolos ke tahap berikutnya. Assalamualaikum.